Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع ملته إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin saudara-saudari kaum muslim rahimakumullah. Sidang hari raya Kurban yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia kali ini, marilah kita bertekad untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah seorang menjadi tinggi derajatnya dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi terpuji di hadapan umat manusia pada umumnya. Nabi Ibrahim dan keluarganya hingga saat ini masih tetap disebut-sebut keharum namanya. Senantiasa dibaca ceritanya dan diikuti sikap perjalanannya. Hidupnya menjadi panutan umat manusia sesudahnya. Tidak lain hanya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia yang fana ini. Hadirin sidang hari raya Kurban yang berbahagia, hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban ini selalu menghadapkan perasaan kita dan membawa ingatan kita kepada peristiwa yang terjadi beribu-ribu tahun yang sudah silam, yaitu ketika keluarga teladan Nabi Ibrahim perjalanan ibadahnya ditetapkan jadi salah satu pokok Islam berupa ibadah haji dan hal-hal yang berhubungan erat dengan pelaksanaan pada haji tersebut, berupa segala pengorbanannya demi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang hari raya Idul Adha yang berbahagia, Nabi Ibrahim selaku pemimpin rumah tangga yang baik membuktikan keharmonisannya hubungan di antara mereka dalam hidup bersama. Ketika turun wahyu yang memerintahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih putranya, ia tidak langsung melakukan hal itu tanpa persetujuan semua pihak, yaitu persetujuan dari anggota rumah tangganya, Ibu Hajar dan Ismail putranya. Sekalipun perintah itu telah diyakinkan pada mimpi yang ketiga kalinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim segera melakukannya. Selaku ayah atau orang tua yang bijaksana memohon pendapat putranya atau orang muda bagaimana dalam menghadapi urusan yang penting yang menyangkut hidup umat di masa mendatang. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Yang artinya, maka ketika ia Ismail menginjak masa dewasa, sudah mampu berusaha bersama ayahnya, berkatalah Ibrahim, wahai anakku, bahwasanya aku telah bermimpi disuruh menyembelihmu, maka renungkanlah bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu. Qala ya batfa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin.
Berkatalah ia Ismail, wahai ayahku, lakukanlah perintah yang ayah terima. Insya Allah ayah akan memperoleh aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin sidang hidayah korban yang berbahagia. Kedua ayat Al-Quran tersebut di atas sangat jelas melukiskan kepada kita tentang keharmonisan rumah tangga orang tua Nabi Ibrahim dengan orang muda Nabi Ismail dalam wadah suatu rumah tangga yang berbahagia. Asas demokrasi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ayah sekalipun telah yakin bahwa itu perintah dari Tuhannya, tetapi ia masih mendengarkan suara anaknya. Bahkan ia memohon anaknya menyampaikan pendapat atau suaranya. Baru sudah ada kesepakatan, seorang ayah melakukannya dengan penuh hati-hati. Demikianlah seharusnya kita dalam hidup bersama saling mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Sekalipun orang itu lebih rendah atau lebih muda daripadanya. Ismail seorang pemuda yang cerdik, cakap, yang optimis untuk masa depan masyarakatnya lebih baik dan lebih maju, serta kebahagiaan keluarga dan bangsanya. Tak segan-segan menyerahkan sesuatu yang sangat berharga berupa jiwanya demi pengabdiannya dan rasa tanggung jawabnya terhadap kelangsungan agama Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Demikian pula Ibu Hajar, bagaimana sampai berani menyerahkan anaknya yang tersayang disembelih oleh ayahnya sendiri. Padahal ketika itu iblis datang menggodanya agar perintah Allah tidak dilaksanakan oleh mereka keluarga Nabi Ibrahim. Namun karena keimanan yang kuat yang disalurkan lewat pengabdiannya, luhur dan penuh keikhlasan, menyerahkan segala sesuatu yang menjadi miliknya demi kelangsungan dan keluhuran agama Islam yang mereka peluk. Sehingga patutlah mereka menjadi keluarga teladan bagi umat manusia sesudahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wa tabi'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas memeluk Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berbuat kebaikan serta mengikuti agama Ibrahim sesempurnanya, dan Allah mengambil Ibrahim selaku Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang hadirin korban yang berbahagia, patutlah kiranya kehidupan keluarga Nabi Ibrahim itu kita jadikan suri tauladan dan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mereka terbukti lebih mendahulukan kepentingan agama daripada menuruti bujukan setan yang tenggelam dalam luapan nafsu. Keluarga Nabi Ibrahim telah diakui kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keselamatan serta sukses dalam hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika najzil muslimin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhin 'adzim. Demikianlah bahwasanya kami membahagiakan orang-orang yang berbuat kebaikan, bahwasanya ia adalah sungguh-sungguh merupakan ujian yang nyata bahwa kebaikan, dan kami menembusnya dengan suatu kegembiraan. Yang itu seekor kambing sembelihan yang besar. Hadirin sedang hadiah korban yang berbahagia, untuk mengakhiri khutbah kita hari ini, mari korban ini marilah kita memohon kekuatan iman dan pertolongan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dan keluarga kita selamat dan lulus ketika menerima ujian atau cobaan yang nyata akan membahagiakan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Ja'alna Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna iyyakum fi ibadis shalihin wa qurratu firwan hamdan khairur rahim. Allahumma
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi ja'ala al-'id fi qulubi 'ibadihi wa arfa'an wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a millatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ikhwan muslimin wal muslimat rahimakumullah, ittaqullah haqqa taqwah, wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim yatahalla Allah fihi wa 'ala ibadin kulli rukin musafir fayubahi bikum malaika wa antum musyrikun بالتهليل والتحميد والتكبير. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكافرة المشركين ودمر أعداء الدين وأعلن كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله، اجعل المتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.